Selamat malam semuanya, Bapak Ibu. Selamat malam, dengan siapa ini? Immanuel Akbar, Pak Itu. Pak Immanuel, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Bapak di Medan ya, kalau nggak Saya salah ya? sih di Bogor, di Sukabumi, Oh, dinasnya sih. Oke. Nanti juga banyak orang Sukabumi yang datang nih, kalau nggak salah dari mana ya? Ada beberapa orang Sukabumi. Baik, kita mulai aja ya, jam 9.20. Ini saya record ya, jadi nanti nanti kita pasang supaya nanti bagi yang tidak bisa hadir bisa melihat atau mendengar ya, menyaksikan juga diskusi kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Quality Club ya. Sekali lagi ini adalah yang kesekian kali kita untuk diskusi online mengenai ISO 9000. Ya ini beberapa saya mesti saya mesti tetap di waiting room. Oke. Sudah kelihatan di depan ya materinya? Sudah ya, memahami konteks organisasi ISO 9001-2015. Ya, saya kira ini seringkali yang menjadi pertanyaan ya mengenai konteks organisasi. Konteks organisasi ini ada di seluruh standar ISO sekarang ya. Jadi baik itu ISO 9000, ISO 14000 dan yang lain-lain. Ya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai konteks organisasi, apa itu konteks organisasi dan bagaimana cara kita menyusunnya. Saya kira ini diskusi nanti ini bukan training atau seminar ya, jadi ini diskusi. Jadi nanti kalau seandainya saya sedang menjelaskan perlu ada pertanyaan, silakan saya dipotong. Baik. Ini adalah persyaratan daripada ISO 9001-2015 ya tentang konteks organisasi. Pertama adalah kita ketahui di klausul 4.1 bahwa organisasi itu harus menetapkan isu internal dan isu eksternal, ya itu yang pertama. Kemudian isu internal dan isu eksternal itu harus dikaji ulang dan dimonitor, poinnya ya. Kemudian yang ketiga adalah isu harus dapat mencakup faktor positif dan negatif. Ya. Sekarang ini di standar ISO itu memasukkan elemen konteks organisasi. Maksudnya bahwa suatu organisasi di perusahaan itu, sistem itu tidak tergantung hanya secara internal saja. Jadi sistem itu tergantung dari faktor internal dan juga faktor-faktor eksternal. Makanya mengapa konteks organisasi ini masuk ke dalam standar ISO. Jadi hidup suatu perusahaan itu bukan hanya tergantung dari internal saja, tetapi juga dari eksternal, termasuk juga dari eksternal. Contoh yang paling gampang yang saat ini terjadi adalah mengenai COVID. COVID atau wabah COVID itu berpengaruh berdampak sekali kepada perusahaan kita tentunya. Ya, itu salah satunya. Jadi konteks organisasi itu menyatakan bahwa kinerja dari suatu perusahaan itu tidak hanya bergantung pada internal saja, tetapi juga eksternal. Gitu, ya. Nah, makanya kita wajib mengidentifikasi apa konteks kita, mengenal konteksnya organisasi kita apa saja, dengan cara menetapkan isu internal dan isu eksternal. Nanti bagaimana cara kita menentukan isu internal dan eksternal, ada di slide yang berikut. Isu internal dan eksternal ini harus dikaji ulang, ya harusnya direview karena itu dia tidak selama seperti itu, ya jadi mesti dikaji ulang dan dimonitor. Isu itu bisa berupa faktor yang positif dan negatif. Ya. Oke, yang berikut. Jadi faktor yang pertama adalah kenapa konteks organisasi ini hal yang baru ya saat ini. Kemudian isu internal, isu eksternal itu, ya saya bahas dulu pertama adalah isu internal. Isu internal itu bisa sumber isu internal dan eksternal itu bisa berasal dari kajian dokumen-dokumen perusahaan ya, seperti kita menentukan isu internal. Maaf di sini isu internal ya. Isu internal itu bisa berasal dari kajian dokumen-dokumen perusahaan seperti hasil rapat internal ya. Dalam kita menentukan isu internal itu, kita bisa mengambil dari kajian hasil dokumen internal kita ya. Yang paling gampang adalah melihat dari hasil rapat internal, mengkaji dokumen internal, melakukan publikasi yang ada, ya.
terus kemudian hasil rapat dengan pelanggan atau pihak lain, ya, hasil audit internal dan eksternal, hasil rapat tinjauan manajemen, atau mungkin juga rencana strategis. Jadi dalam kita menentukan isu-isu internal ini bisa dari berbagai sumber, ya. Yang paling gampang adalah dari dokumen-dokumen internal kita. Baik itu dari rapat internal, dan biasanya dilakukan untuk kita mengidentifikasi isu internal itu, ya caranya misalnya satunya dengan brainstorming dengan departemen-departemen yang terlibat, ya. Ini ada beberapa contoh, ya. Oke, sebentar, ini banyak sekali yang baru masuk, jadi saya mesti insert dulu, ya. Oke. Kemudian contoh sumber internal, isu internal itu adalah kita bisa melihat dari kinerja perusahaan, ya, terus kemudian juga mengenai sarana prasarana terkait dengan isu internal terkait dengan sarana prasarana, kondisi atau lingkungan operasional, ya, atau juga kita juga bisa melihat isu internal itu dari knowledge organisasi, kompetensi, budaya atau serikat pekerja, kemudian juga aktivitas atau operasional, ya, tingkat kepuasan pelanggan, kinerja sistem atau suatu organisasi. Jadi kita bisa menetapkan isu internal itu dari, ya, mungkin kurangnya sarana prasarana kita selama ini, ya, atau biasanya sih isu internal itu masalah kompetensi, ya, artinya kompetensi yang masih kurang maksimal di perusahaan kita, atau prosedur yang belum dijalankan, belum dipahami, ya, atau mungkin job yang seringkali tumpang tindih. Itu contoh-contoh isu internal yang klasik biasanya, ya. Kemudian juga mungkin sarana dan prasarana yang belum cukup memadai, itu juga adalah salah satu bagian isu internal dan eksternal, ya. Seperti itu contoh-contohnya, ya. Mungkin knowledge organisasi, pengetahuan mengenai product knowledge yang belum begitu maksimal, itu juga adalah salah satu contoh sumber-sumber isu internal, ya. Ini ada beberapa contohnya yang saya berikan itu, ya. Mungkin dari teman-teman ada masukan kali, kira-kira isu internal yang itu apa, ada dari poin-poin yang saya berikan ini, misalnya dari sarana prasarana, kondisi atau lingkungan operasional, atau mengenai kompetensi, kira-kira ada yang masuk nggak di sini dari isu-isu ini? Untuk organisasi dan lain-lain, mungkin bisa berikan masukan, silakan. Belum ada. Pak Wibit mungkin? Mungkin. Pak Sul. Ya, silakan. Pak Noni, Pak. Iya, Bu Noni, silakan, Bu. Kalau isu internal yang terkait dari nilai-nilai perusahaan itu gimana, Pak? Karena kan kalau saya baca di yang 9001, salah satu sumber isu internal dari nilai-nilai, ya, Pak, ya? Ya. Nah, itu masuknya ke yang mana, Pak? Ya, sumber isu internal itu maksudnya seperti budaya, ya ini. Ya. Budaya, ya. Kemudian nilai-nilai mungkin juga struktur organisasi, ya. Ya. Biasanya tuh isu internal di perusahaan Indonesia yang pernah saya tangani itu ya biasanya masalah kompetensi, ya. Job desk yang tumpang tindih, ya. Jam kerja yang ya. Terus kemudian sarana prasarana yang kurang memadai, ya. Itu salah satu isu yang paling ini. Terus belum ya knowledge yang kurang tahu lah, ya, atau terus kemudian orang bekerja tidak sesuai dengan kompetensinya. Itu seperti itu kan juga masuk dalam nilai, ya. Budaya yang mungkin kurang produktif, ya. Banyak sekali. Nah, kita itu banyak sekali isu, ya, tapi nggak usah, menurut saya sih tidak usah semuanya gitu, tapi yang global saja. Biasanya saya memberikan itu isu 3 atau 4 lah, ya. Yang besar tapi, ya. Nah, siapa yang tahu isu ini? Biasanya yang tahu isu ini adalah direktur, ya. Top manajemen lebih tahu dia isunya apa. Ya. Jadi saya kira mungkin nanti teman-teman dalam mengidentifikasi isu internal ini tanya saja ke direktur atau top manajemen, dia yang lebih paham, ya, apa itu kira-kira isunya. Nah, sumber-sumbernya bisa diambil dari sini, ya, yang saya tontonkan di situ, ya. Pak Sul, bisa bertanya, Pak Sul? Ya, silakan, Pak.
Ini Pak, yang masalah struktur organisasi, bisa nggak diberikan contoh konkret yang kayak gimana struktur organisasi? Oh iya Pak, ya suatu organisasi misalnya kaitannya dengan tumpang tindih dari pekerjaan nih Pak. Job desk yang kadang-kadang juga posisi nggak pernah ada, orang itu tidak pernah ada di situ. Maksudnya seorang manajer di satu posisi tidak pernah ada terus ya, selalu lama kosong sehingga ada job-job yang double-double. Itu misalnya contoh suatu organisasi yang jadi artinya hubungannya ke job pekerjaan-pekerjaan yang tumpang tindih atau pekerjaan-pekerjaan atau jabatan yang selalu kosong ya. Itu kan juga nanti mempengaruhi kinerja dari perusahaan itu sendiri, Pak. Ya. Pak Zul. Ya. Dari Erawan Fazul. Ya Pak Erawan. Dalam kemudian kita menetapkan skala prioritas tentang isu yang kemudian kita prioritaskan diselesaikan gitu dalam tahun kerja misalnya ya. Apakah kemudian diperlukan risk assessment untuk mengukur apakah ini kemudian perlu diprioritaskan atau tidak prioritas gitu ya Pak Zul? Oke, risk ini dulu Pak, konteks dulu baru risk assessment, kebalik ya Pak. Jadi ini dulu baru risk assessment. Nanti akan ada di slide yang berikut bahwa melakukan risk assessment itu dasarnya adalah isu konteks organisasi ini. Nah, sumbernya dari mana? Tadi saya bilang sumbernya bisa dari yang sebelah atas ini, ya. Dari Bapak bisa korek-korek dari rapat internal, bisa brainstorming, bisa juga tanya sama direksi, bisa juga dari mana, ya. Jadi nanti setelah melakukan isu internal baru melakukan risk assessment. Bukan hasil risk assessment itu dari untuk menetapkan isu internal itu. Boleh sih, tetapi sebenarnya awalnya adalah konteks ini. Ya. Okay. Konteks yang paling besar sebenarnya sekarang ini di perusahaan mungkin wabah COVID ya, tapi itu kebetulan isu eksternal. Ya, jadi bisa seperti itu. Isu yang lain lagi yang kira-kira paling ini ya mungkin apa ya? Kalau misalnya di pabrik mungkin cycle time yang terlalu lama, produktivitas yang kurang, reject yang terlalu banyak dan seterusnya. Mungkin itu jadi satu isu. Ya. Tapi seperti saran saya sih nggak terlalu banyak, jangan terlalu banyak isunya, mungkin 3 atau berapa saja ya, maksimal 3 biasanya sih saya berikan. Itu Pak Irawan. Siap. Mungkin yang lain silakan. Oke. Kalau nggak ada, saya teruskan ke isu eksternal. Nah, kalau isu eksternal ini kita pakai metode PESTLE ya. PESTLE itu adalah singkatan dari politik, kemudian politik, kemudian E-nya ya, economic, social. Jadi ada alat bantunya nih ya. PESTLE namanya politik, economic, sosial, technological, legal, atau environment. Politik ya mungkin isunya sekarang PSBB ya. PSBB, atau sebentar lagi nanti ada isu politik ya. Isu politik nanti hubungannya barang lebih mahal. Ya, kalau lebih mahal juga mungkin nanti produksi lebih mahal, dan seterusnya. Economic, pemilu international trade agreement, political stability, local infrastructure. Ya. Itu politik berpengaruh terhadap kinerja perusahaan kita tentunya. Ya. Sekarang ini mungkin PSBB, ya, ya contoh seperti di Jawa Barat, Jakarta, ya itu yang sudah zona merah, akhirnya ditutup lagi. Ya. Itu kan juga berpengaruh ya, itu menjadi satu isu. Ekonomik tentu, situasi ekonomi, money exchange rate, ya, harga dolar yang mungkin naik gara-gara ini ya. Sosial, nah sosial yang paling jelas ya. Saya masukkan COVID itu ke sosial, ya bisa juga sih yang ke environment ya. Sudah jelas ya, jadi saya kira Bapak Ibu semuanya nanti sosial COVID-19, wabah COVID itu masukkan sebagai isu eksternal, karena itu berdampak terhadap kinerja perusahaan kita tentunya, pasti. Ya. Tingginya unemployment ya, gara-gara itu mungkin. Terus juga banyak lagi yang lain. Education, kemudian ada berikutnya teknologi baru, material atau peralatan ya, sertifikasi, legal, peraturan perundang-undangan ya, misalnya apakah kita sudah terpenuhi peraturan perundang-undangan kita atau belum, ya. Environment, mengenai isu lingkungan, isu industri, ya. Ini saya kira Bapak-Bapak Ibu semuanya, teman-teman, kalau mau mengidentifikasi eksternal itu ikuti aja PESTLE ini ya. Jadi politik, ekonomi, tidak mesti semua ada ya, tapi bisa mengacu kepada PESTLE ini.
Contohnya seperti itu. Kayaknya yang paling besar adalah sosial ini ya, mengenai wabah COVID-19. Karena itu berdampak terhadap WFH, orang bekerja di rumah, ya, orang bekerja di rumah, terus kemudian juga kantor yang harus 50%, ya, itu juga harus ada strateginya yang menjadi satu isu, kira-kira itu. Kemudian teknologi, mungkin ada teknologi baru, ya, material baru, mengenai peraturan perundang-undangan, mungkin ada peraturan perundang-undangan yang belum kita patuhi, atau protokol kesehatan, ya, isu-isu mengenai lingkungan, maksudnya lingkungan di sini lingkungan sekitar ya. Pernah ada satu perusahaan yang memproduksinya itu menyebabkan bau ya, sehingga banyak komplain dari lingkungan sekitarnya. Itu menjadi satu isu juga, ya gitu. Ya. Nah kalau isu internal tadi tidak ada bimbingannya, tapi kalau eksternal itu ISO memberikan contoh ada PSL ini. Ya. Mungkin kira-kira isu eksternalnya juga sama, ada yang masuk ke dalam PSL ini atau dari poin-poin ini, silakan. Kalau kondisi market gimana Pak Zul? Ya ini Pak, ekonomi Pak. Okay. Situasi market ya. Pasti situasi market Pak. Itu kaitannya juga dengan adanya wabah COVID ini, mungkin market agak sedikit melemah ya Pak. Ya termasuk ya Pak. Oke. Silakan yang lain. Tadi saya sebutkan di depan ya, isu internal, isu eksternal itu bisa positif, bisa negatif. Yang kita sebutkan ini selalu negatif terus, tapi sebenarnya ada isu juga yang positif tentunya ya. Wabah COVID ini bagi garmen tuh kadang-kadang ada positifnya Pak. Jadi dia bisa buat masker ya. Buat Kino juga ada positifnya nih Pak. Oh gitu, apa Bu? Karena kita produksinya kan hand sanitizer, ya. hand wash ya, itu Pak. Jadi kita isunya angkat jadi isunya juga nih. Betul ya. Itu jadi isu itu tidak mesti hanya negatif saja, tapi ada juga yang positif ya. Itu bagaimana caranya? Karena pasti seperti tadi Bu Noni memproduksi hand sanitizer, pasti permintaannya banyak ya Bu ya. Dan itu harus ada strategi-strateginya kan, mungkin employment-nya bagaimana dan seterusnya. Ya. Betul, itu yang dimaksud dengan faktor positif dan negatif ya. Tapi kebanyakan negatif sih daripada positifnya. Mungkin ya. Iya Pak. Kalau dolar yang naik juga mungkin bagi orang juga naik ya. PSBB saya nggak tahu deh. Ada yang positif juga kali kalau PSBB ya, mungkin seperti itu. Ya itu dia. Negara kita ini isunya sudah pasti ya. Misalnya korupsi, ya, wabah COVID, dan sebentar lagi nih isu yang mengenai Lebaran Haji ya, itu juga menjadi isu karena saya dengar katanya banyak warga yang sekarang sudah nggak banyak penghasilan sehingga nanti ditakutkan pada saat kurban orang berdesak-desakan ya, makin banyak orang yang datang. Itu mestinya ada strategi bagaimana caranya untuk supaya orang jangan nanti berkerumun di sana. Itulah maksudnya isu yang harus kita temukan. Jadi sistem standar ISO ini sekarang kita membuat itu berdasarkan isu. Sistem itu dibuat berdasarkan konteks atau isu. Kalau dulu kan kepuasan pelanggan ya. Tapi sekarang dibuat apa sih masalah yang ada di perusahaan itu secara internal dan eksternal. Makanya lah dibuatkan satu sistem. Jadi berdasarkan isu internal eksternal ini kita akan membuat sistem. Ya. Oke. Ya silakan. Bisa nanya nih Pak Jo. Iya silakan. Saya kan selama ini emang saya nangkep nih sama seperti yang tadi disampaikan Pak Jul bahwa isu internal atau eksternal itu nggak semua persyaratan atau item itu memang harus ditampilkan ya. Jadi kita pilih beberapa item saja. Dan ini yang sudah berjalan mungkin di perusahaan kita juga. Jadi top manajemen juga menetapkan hanya ada beberapa item yang dianggap sesuatu yang penting memang dijadikan isu untuk perusahaan. Nah, tapi ini sampai satu terakhir kita dapat bahwa ada audit pada saat auditor eksternal melihat item itu bahwa dia minta supaya ada beberapa item yang memang harus dimasukkan. Itu kita udah jelaskan bahwa sampai saat ini top manajemen masih tidak menganggap bahwa itu sebagai isu. Nah, itu gimana Pak menyikapinya ya? Contohnya aja Pak, konkret sekalian. Apa itu Pak? Nah, dia hanya menuliskan di temuan itu bahwa
isu lingkungan tidak ditetapkan secara jelas. Nah, kita sudah kita sampai saat ini tidak ada isu yang terkait dengan lingkungan. Jadi kita juga punya survei dari masyarakat, tidak ada masalah dalam masyarakat. Tetapi dalam tanda kutip dia kasih tulisan dengan bahwa isu lingkungan tidak ditetapkan secara jelas. Nah, ini juga kita jadi bingung. Nggak jelas harus sejauh mana sih gitu. Baik Pak, ya ya memang itu perlu ada sedikit argumentasi ya Pak. Saya kira hal-hal seperti itu memang auditor macam-macam, ada berbeda pandangan. Sepanjang Bapak bisa menjelaskan itu ya saya kira mestinya diaksep ya. Tetapi saya setuju kalau misalnya auditor bilang dia tidak masukkan isu COVID, itu saya setuju Pak, karena sudah pasti kan dampaknya ada ya Pak. Oh iya betul. COVID sih kita udah masukkan juga itu Pak. Betul betul. Apa misalnya dia lebih merasa ke COVID, saya kira itu saya setuju karena betul-betul COVID ini berdampak benar loh Pak, ya berdampak sekali kepada kinerja perusahaan. Tapi kalau lingkungan dan lain-lain itu saya kira relatif agak sedikit apa ya, saya kira. Tapi tidak sampai major kan Pak, nggak sampai minor kan? OVI aja kali ya? Nggak, minor aja, sampai ya? minor. Ya? Itu saya juga bingung sampai minor. Waduh Pak ini nggak sampai argumen cukup lama, tapi ya kadang-kadang pada saat audit ya kita akhirnya ya gimana auditor juga Pak. Kita udah Oke. Ya. Isu lingkungan yang dimaksud yang di sini ya Pak ya, yang di apa informasi betul, ini Pak ya. Yang lingkungan ya benar. Selama ini bagus-bagus saja Pak, ada CSR gitu ya Pak ya. Ada sih. Jadi ya, tidak ada komplain bagus. ya. Dan ini juga, sedangkan ini kan kita bilang bahwa ini udah berjalan juga berapa kali kita dari 2015 ya 17 kan kita udah menerapkan ini kan, misal isu yang baru. Jadi ini bukan hal ya mungkin emang tadi Pak Zul bilang mungkin ya, auditor bisa beda-beda sih. Saya tidak paham Pak kenapa auditor memberikan itu. Jadi nggak tahu lah Pak itu. Mungkin nggak tahu ya. Tapi kepala boleh hitam gitu Pak ya. Rambut boleh hitam tapi nggak harus ya Pak ya. Bisa berbeda. Ya. Itu karena tadi isu internal bergantung daripada ininya ya. Bisa jadi. Ya begitulah Pak. Memang kadang-kadang ya anggap aja sebagai masukan lah Pak. Gitu. Iya. Sebagai tapi bukan suatu kewajiban ya Pak ya maksudnya. Ya, tergantung. Ini harus ada semua, misalnya harus kita tetapkan semua item itu. Betul. Ada politiknya, ekonomi itu harus kita sebutkan satu-satu, kan nggak mesti itu juga. Ya, kebetulan sih di kita ini politik agak sedikit ya Pak, PSBB ya. Saya kira pengaruh ya Pak ya, PSBB. Bapak di mana? Di Jakarta? Di Sukabumi tadi Pak. Sukabumi, oh ya Sukabumi ya. Sukabumi ada juga Pak, Jawa Barat. Enggak ya, karena kebetulan ada perusahaan yang itu PSBB, orangnya juga mesti rapid test dan semua segala macam itu kan juga berdampak juga ya Pak, kira-kira. Kalau misalnya keluar dari itu. Ya. Oke. Mungkin yang lain silakan, isu eksternal. Jadi ini sebagai landasan kita untuk membuat sistem. Inilah bagusnya menurut saya si ISO yang baru ini, landasannya adalah konteks organisasi sebagai dasarnya kita untuk menyusun sistem. Ya. Jadi jelas. Kalau kita dokter ya Pak, sakit apa sih Anda ini? Ya, obatnya ini gitu. SOP-nya ini, prosedurnya ini. Jadi nggak salah obat itu. Kalau dulu kan nggak ada nih. Dulu adanya kepuasan pelanggan ya, tapi nggak jelas kepuasan pelanggan apa. Oke, berikutnya. Ini tadi ada gambaran sedikit ya. Jadi setelah kita, ini proses manajemen risiko yang saya ambil dari ISO 31001 ya. Ada 31001. Ini adalah satu gambaran ya. Ada konteks organisasi, terus kemudian juga ini sebagai awalnya ya. Setelah konteks itu kita masuk penilaian risiko ya. Ini saya kira mungkin teman-teman sudah lakukan ya. Tapi ini semua saya tidak menjelaskan ini secara detail. Tapi maksudnya konteks ini adalah dasarnya untuk kita melakukan risk assessment dan seterusnya. Ini contoh isu internal dan isu eksternal ya yang saya berikan. Nanti saya nggak bahas satu-satu, tapi ini sebagai contoh satu tabel yang simple ya, boleh dimodifikasi, boleh diikuti ya mengenai isu internal, ada dampak, kemudian ada perencanaan ya. Ini saya berikan, tadi sudah saya sampaikan beberapa isu ya, mayoritas karyawan yang biasanya belum memahami SOP operasionalnya yang menjadi satu isu ya. Ini saya buat yang mudah saja, kemudian apa dampaknya dan apa rencananya. Begitu juga yang kedua, perubahan struktur organisasi ya, yang sering terjadi dan menyebabkan tumpang tindih pekerjaan misalnya, itu apa dampaknya dan bagaimana perencanaannya.
Yang ketiga, umpamakan sarana dan prasarana sebagai pendukung operasional yang belum optimal, kemudian apa dampaknya dan bagaimana perencanaannya. Ya. Kemudian ada juga yang keempat, yang kelima, dan seterusnya. Itu tergantung daripada isu yang ada di tempat Bapak, teman-teman semua ya, di isu ini. Saya mengambil contoh-contoh yang umum saja, tentu isu ini berbeda-beda. Ada nilai value tadi ya, Bu Noli bilang, ya, atau isu-isu yang lain. Ya. Atau isu lingkungan tadi yang Pak Immanuel bilang, ya, dan lain-lain. Pak Immanuel di Sukabumi sama Bu Noni sama ya, Sukabumi juga? Sukabumi mungkin berdekatan ya. Kita di kawasan Saya Curug. di Cikembar, Pak. Salah satu pabrik ada di Cikembar, Pak. Oke. Oh ya, tepatnya sebenarnya saya Yusi Wantosen, Pak. Oh iya. Di situ kalau nggak Sukabumi, Sidoarjo. Sukabumi, Sidoarjo. Padahal anggota Politico juga ada yang dari Papua nih. Saya masih nunggu dari Papua mana datang dia. Oke, ini isu internal. Pak Jol, mau nanya dulu Pak Jol. Sob, silakan Pak. Pak Jol, ini namanya dulu dong Pak. Oka Pak Jol. Oka, ya Oka, silakan Pak. Ya, ini kan ada form yang template yang Bapak buat ini adalah yang normal ya Pak Jol ya? Iya, iya. Ya, kalau seandainya kita tambahin di sini adalah peluang dan risiko dan harapan yang kita inginkan, boleh nggak kita Pak Jol? Peluang dan harapan. Peluang dan risiko. Jadi isu internal, dampak, perencanaan, terus sampingnya ada. Jadi satu ya, boleh Pak. Ya, jadi lengkap ya. Iya. Tapi Bapak selama ini ada risk assessment-nya nggak? Ada risk register gitu? Semacam risk register itu? Iya, memang tujuannya untuk, makanya Pak Jol saya bilang begini juga. Isu internal tadi mungkin yang dibilang Bapak siapa tuh ya? Dari Pak Immanuel. Pak Immanuel tadi kan. Mungkin bisa kita masukkan menjadi satu frame yang bisa mencakup tadi Pak, isu eksternal dan risiko kali ya. Iya, iya. Boleh. Jadi Bapak nanti sambungkan dengan risk assessment juga diperbolehkan ya. Jadi ada ini kalau saya buatkan ini yang besarnya dulu Pak. Yang besarannya aja, terus nanti turunannya bisa ke dalam risk assessment, itu boleh disambung, atau Bapak mau langsung sambung juga boleh. Metodenya, bentuk tabelnya, itu tidak ditentukan oleh ISO. Jadi boleh Bapak nambahkan lagi, ini saya tentu kasih yang memberikan yang rumit. Saya selalu memberikan sesuatu yang mudah dulu Pak. Kalau yang rumit nanti malah nggak ngerti loh orang. Itu yang repotnya. Jadi indahnya seperti ini. Atau kadang-kadang ada orang cuma nulis isu internalnya apa, cuma itu aja ditulis, nggak apa-apa. Ya. Isu internalnya apa, terus rencananya apa. Itu juga boleh. Oh gitu Pak Jol ya? Boleh, jadi ada peluang, harapan, dan semua segala macam boleh Pak ya. Artinya kan harapan yang kita inginkan tadi kan berdasarkan risk assessment tadi kan Pak Jol? Iya. Biasanya sih habis dari isu ini, mereka punya lagi satu tabel lagi Pak. Biasanya ada namanya risk assessment tadi. Sesuai dengan ini ya Pak, tadi yang saya buat ini. Konteks ini ya, ada lingkup konteks, terus nanti ada penilaian risiko, ada identifikasi risiko, nyambung situ ya Pak. Oh iya, betul Pak. Nah. Jadi Bapak mau jadikan satu boleh, mau dipisah-pisah boleh. Jadi ini adalah proses manajemen risiko yang diadopsi oleh 3101. Ini himbauan ya dari ISO 9000, tidak mesti seperti ini ya. Tapi dihimbau untuk menggunakan seperti ini. Jadi ini lingkupnya, terus nanti Bapak ada buat satu lagi, terpisah boleh ya. Atau sendiri, atau jadi satu tidak apa-apa. Biasanya di sini nggak tahu apa namanya, tabel mutu, tabel risiko, risk register, macam-macam lah ya istilahnya. Awalnya dari lingkup ini Pak. Dari konteks organisasi ini. Nah, ini contoh yang sederhana untuk tabelnya itu. Bahkan ada yang membuat isu internal aja, dampaknya apa, sudah boleh ya. Saya ingat waktu itu di mana ya, di asuransi kalau nggak salah, isunya dia, ya sekarang mengenai permintaan peningkatan isu ya, asuransi juga makin tinggi ya, satu isu yang positif buat dia. Kemudian isu eksternal, isu eksternal tadi bisa mengikuti yang Presle tadi ya, politik ya, walaupun tidak mesti semuanya ya. Cuman kalau politik kayaknya semua kena politik lah. Sekarang ini kan sudah bilang tadi pasti masuk ya menjadi isu. Kalau ekonomi sudah pasti ya, saya kira mungkin ada faktor ekonomi juga berdampak. Kemudian faktor sosial sudah pasti ya, wabah COVID ya, ini juga satu isu lagi. Ya itu tadi yang kita diskusikan Pak Immanuel, mungkin lingkungan ya, apakah ada apa tidak ya. Kalau menurut saya sih, kalau memang selama ini tidak ada isu, mengapa harus kita tulis ya.
Terus kemudian dan seterusnya. Ini beberapa contoh ya, belum semua peraturan perundang-undangan terpenuhi secara maksimal yang disebabkan tidak ada sumber daya ya. Mungkin itu satu isu apa dampaknya kalau kita nggak memenuhi peraturan undang-undangan, mungkin dampaknya kita akan dikena sanksi misalnya. Wabah COVID tadi sudah beberapa kali saya bicara. Terus melambatnya pertumbuhan ekonomi akibat apa itu mengenai ekonomi ya, perlindungan data pribadi yang semakin ketat ya. Itu juga satu isu juga. Kemudian Bapak bisa lanjutkan dengan dampak dan perencanaannya. Ya. Kemudian Oke, ini ada beberapa pertanyaan ya. Saya kira beberapa mungkin saya sudah jawab. Apa perlunya konteks organisasi bagi perusahaan supaya kita tahu apa sih kelemahan dan kekurangannya. Ya, itu yang penting ya. Jadi dasar kita untuk menerapkan sistem ini saya kira akan lebih baik daripada yang sebelumnya. Kita sudah mengenal dulu apa konteks organisasi atau isu internal, isu eksternal kita, sehingga kita bisa nanti lebih baik ke depan ya. Bagaimana cara membuat konteks organisasi yang baik dan benar menurut ISO 9001-2015 ya. Ini saya kira sudah saya jelaskan. Tadi ada beberapa contoh dengan PESLE, ada juga menggunakan orang SWOT ya. SWOT analisa juga bisa diterapkan. Ya. Banyak sekali ya. Atau orang bilang SWOT analisa, ada PESLE, terus ada lagi tadi metodenya kita mengkaji dokumen-dokumen kita internal ya. Mungkin dokumen-dokumen yang dulu dicek aja Pak, rapat-rapat dulu ini apa sih mengenai isu perusahaan sini apa, itu bisa juga ya. Itu yang paling gampang. Terus juga metode what if ya. Bagaimana jika gitu ya, itu metode brainstorming juga bisa metode-metodenya. Bebas Pak cara metodenya. Tapi yang paling gampang mungkin brainstorming aja dengan top manajemennya, dia lebih tahu kok isunya daripada karyawan. Sudah jelas dia tahu, tinggal dikorek-korek aja bagaimana cara koreknya itu ya. Oke, nomor 3, metode identifikasi apa saja yang dapat digunakan untuk menentukan konteks. Tadi sudah saya jelaskan ya beberapa contoh. Apakah perlu ditetapkan value evaluasi dan identifikasi? Ya, isu itu kan tidak selalu begitu ya. Mungkin nanti mudah-mudahan kita berharap ya COVID ini hilang. Nah, nanti tahun depan kita review lagi, mungkin COVID-nya jadi hilang, isunya jadi hilang lagi ya. Ya, kita berharap semua nih, kapan hilangnya nggak tahu ya. Kita masih nanjak terus soalnya. Ininya. Jadi isu internal eksternal tidak seterusnya begitu ya. Sehingga kita harus melakukan review. Biasanya sih di manajemen review ya, di tinjauan manajemen kita lakukan review isu tadi. Kalau saya tadi bilang 3, mungkin nanti besok nambah jadi 4 bisa aja gitu. Tapi yang 3-nya itu berbeda lagi. Ya, isu yang baru lagi. Berbeda isu. Ya. Sekarang ini isu tadi ya perlindungan data dimasukkan nggak ke Bapak-Bapak ya? Karena sekarang banyak yang data-data perusahaan dihack ya. Ngeri juga itu. Kalau di Kino sih karena 27.001 masuk Pak isunya. Iya ya, saya kira kalau tidak mesti yang 27 lah, yang 9.000 saya kira juga bolehlah dimasukkan itu ya untuk perlindungan data. Sebab sekarang ini itu lagi-lagi akibat dari isu COVID ya, sehingga orang banyak yang banyak yang bekerja dari rumah, banyak yang dulunya nggak pakai komputer kayak kita gini, sekarang banyak begini. Nah itu kayaknya justru berpotensi untuk pencurian data ya. Jadi itu juga bolehlah dimasukkan ya. Iya Pak. Kayak seperti itu. Nah, kebetulan Ibu kan sudah ISO 27001, itu juga kan nanti diintegrasikan, itu sama juga ya. Iya Pak. Isu-isunya juga sama mengenai itu ya. Ya, jadi evaluasi perlu dilakukan ya minimal sekali setahun ya dalam tinjauan manajemen. Terus kemudian nomor 5, apakah konteks internal eksternal harus disajikan dalam bentuk tabel khusus dan dituangkan dalam SOP? Rasanya tabel sih tidak mesti ya. Ada orang pakai SWOT, itu juga boleh ya, tapi umumnya pakai tabel sih. Dituangkan dalam SOP boleh sih, cuman saya jarang lihat ya. Ada yang tuangkan dalam SOP? Bagaimana cara menetapkan isu gitu? Ada prosedurnya gitu? Ada yang pernah buat? Kita Pak Jul, ya. Kita tabel aja Pak Jul. Tabel aja ya langsung ya. Ya, tabel dan tabel dan form lah. Ya, yang penting Bapak kebijakan itu ditulis dalam manual bahwa kita menetapkan ini lalu dievaluasi setiap tahun sekali di dalam apa gitu aja Pak, ya. Terus cara kita menentukannya bagaimana gitu. Itu aja paling ya. Tapi kalau mau dibuatkan SOP juga boleh ya. Tapi jarang sih saya lihat ya. Tabel juga cukup. Kalau ada bikin.
Saya pernah lihat juga untuk membuat bisnis plan ada SOP, ya banyak sekali jadinya. Tapi boleh-boleh saja sih. Bagaimana format dokumen konteks organisasi? Ya, format tidak ada ya, bebas. Ada yang menggunakan SWOT analisa mungkin? Ya, alat bantu. Pakai Pak, saya Pak. Pakai juga ya? Oke. Iya Pak. Pakai alat Ada SWOT bantu. analisa, banyak sekali kalau metodenya. Tapi yang jelas adalah untuk mengidentifikasi apa isu, apa kelemahan dan kekurangan daripada perusahaan kita ya. Banyak Ya. sekali metodenya. Jadi format dokumen ISO itu bebas ya. Ya. Siapa? Saya memberikan satu contoh yang saya berikan tadi. Ya. Melibatkan siapa saja dalam menetapkan konteks organisasi nomor 7. Yang tadi sudah saya sampaikan semua tingkatan dan fungsi ya. Tapi rasanya ini mestinya di level-level atas yang lebih paham mengenai isu internal dan isu eksternalnya. Ada satu orang bilang, kalau kita mengetahui konteks organisasi, isu internal itu, Bapak lihat aja coretan-coretan di dinding pabrik, katanya gitu. Itu isunya katanya Pak, yang paling benar katanya. Benar apa nggak tahu katanya. Terus kemudian 8, bagaimana cara agar cepat dalam menyusun konteks organisasi sesuai dengan ISO ya? Cepat, ya oke. Itu tadi ya, bisa diskusi atau brainstorming dengan pimpinan atau manajer. Ya. Yang 9, apakah isu internal dan eksternal perlu dilakukan penilaian risiko dan peluang ya? Nanti setelah itu dilakukan penilaian risiko dan peluang. Ya, misalnya contoh tadi ya mengenai wabah COVID, kemudian di dalam risk assessment dilakukan ya, dalam wabah COVID itu kan kita ada bekerja dari rumah. Nah, bekerja dari rumah itu kan ada risikonya. Nah, itu apa risiko dan peluangnya gitu Pak Oka tadi ya? Ya, betul Pak Jol. Gitu. Jadi Ya, kepalanya. berarti 9-10 tadi masuk ya Pak Jol, seperti yang saya ini sampaikan tadi Pak Jol ya? Ya, masuk ya 9-10. Jadi batas isunya tadi mengenai COVID. Nah, COVID itu nanti ada kita jalankan Pak. Salah satunya ada WFA. WFA itu apa? Isunya WFA. Kemudian apa sih namanya dampaknya apa WFA ya kan? Terus kemudian selain WFA, apalagi sih yang lain banyak sekali ya. Mungkin juga kantor yang harus 50%, berarti harus penyediaan itu nanti dibuatkan secara terpisah. Ya. Tapi kalau Pak Oka misalnya dibuatkan jadi satu ya nggak apa-apa Pak, panjang sekali. Ya, iya, panjang Pak. Yang ini harapan pihak yang berkepentingan tadi ini kan eksternal aja Pak ya, mungkin Pak ya. Ya, apakah hubungan antara isu eksternal dengan harapan? Ya saya kira pasti ada hubungannya ya Pak ya, secara tidak langsung ada hubungannya ya. Jadi artinya isu internal eksternal juga berhubungan dengan audit internal ya. Isu internal eksternal berhubungan juga dengan tinjauan manajemen ya. Itu semua pasti berhubungan Pak ya terkait dengan itu ya. Kebetulan saja 4.1 itu isu internal eksternal, poin 4.2 harapan pihak berkepentingan ya. Jadi memang berhubungan, tapi juga berhubungan juga. Jadi pertanyaan ini sama aja dengan pertanyaan apakah isu internal itu berhubungan dengan audit internal? Ya berhubungan. Apakah isu internal berhubungan dengan tinjauan? Ya berhubungan. Apakah isu internal berhubungan dengan pengendalian dokumen? Ya berhubungan. Semua berhubungan, Pak. Ini cuma elemen ISO aja gitu. Ya, pasti berhubungan. Maksudnya Bapak mungkin ada tabel terus dibuatkan satu tabel itu isu internal dan harapan pihak berkepentingan gitu ya Pak ya maksudnya? Ya. Oke. Boleh saja sih Pak, tapi saya nggak melihat satu ininya ya, satu hubungannya gitu ya. Tapi kalau Bapak buatkan boleh saja sih. Ini adalah beberapa pertanyaan yang saya ambil dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Masih ada lagi beberapa yang lain, saya tidak masukkan. Kalau kebanyakan saya juga jawabnya pusing. Tapi kira-kira poinnya ini baru ada yang masuk lagi nih teman saya. Masuk, bisa Ya. bertanya Pak? Silakan. Mohon namanya Pak. Oke, ini dari Ahmad Pak. Oh ya Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad. Oke, ini saya mau nanyakan masalah apalagi namanya untuk ISO. ISO sendiri kan itu banyak tipenya Pak dan memiliki pada dasarnya elemennya itu hampir sama semua. Betul. Sebagai contoh ISO 9001 dan 14001 itu kan mirip-mirip Pak. Iya, betul. Ini yang ingin saya tanyakan adalah mengenai untuk isunya Pak. Kan pada dasarnya isunya itu hampir sama antara isu eksternal dan internal. Kurang lebih ada aspek lingkungannya juga di 9001, begitu juga di 14001. Nah, takutnya kalau tumpang tindih gitu Pak, apakah tidak masalah seperti itu Pak atau gimana? Ya, memang agak mepet-mepet ya Pak ya, antara isu mutu, itu kan isu 9000 yang kaitannya dengan kualitas ya, kinerja perusahaan, kualitas mutu, produk, dan seterusnya.
Sementara lingkungan itu yang kaitannya dengan aspek lingkungan ya Pak. Misalnya contoh dengan, saya nggak tahu isu Bapak mengenai limbah menjadi isu nggak Pak? Ya, pada dasarnya kita jadi isu juga sih, Pak. Ya isu, itu contoh Pak ya. Saya kira mengenai isu limbah nggak masuk ke dalam ISO 9000. Kalau kita mau batasi seperti itu Pak Ahmad. Ya. Terus kemudian apa ya, kemarin kalau nggak salah di Quality Club ada tuh katanya bagaimana cara penyimpanan limbah itu apakah boleh di tempat yang sementara ya, tempat sementara tapi tidak ini, itu seperti itu juga mungkin menjadi satu isu ya Pak. Nah, itu saya kira konteksnya itu ke lingkungan gitu loh Pak. Ya. Oh gitu. Jadi kita harus memilah-milah gitu ya Pak ya, antara 14.001 dan 9.001 Pak ya. Kalau Bapak menerapkan itu dalam ISO 9001 dengan 14.000, mungkin isunya tetap jadi satu aja Pak, tabelnya tetap jadi satu aja gitu. Ya, tetap jadi satu, cuman gimana ya, orang tahulah ini kira-kira kaitannya dengan kualitas atau dengan lingkungan kan bisa dilihat ya. Jadi jangan dibuatkan dua tabel Pak, kalau Bapak buat tabel ya. Bapak pakai tabel? Ya, digabung pakai aja tabel. ya Saya Pak. kira cukup satu aja Pak, ya jadi satu aja. Nanti bagaimana pembedaannya, apakah Bapak nanti yang kualitasnya di atas, yang bawahnya lingkungan gitu ya. Selera saya sih lebih suka begitu Pak, daripada kita buat dua tabel jadi banyak lagi ya. Setuju Pak. Tuh, ya. Kayak tadi Bu Noni misalnya katakan pelindungan data itu, pelindungan data kan juga kaitannya dengan kualitas juga, kaitan juga dengan keamanan informasi ya kan, 27001. Ya, kaitan juga dengan lain-lain gitu. Memang beda tipis sih ya sekarang ini isunya. Nanti belum lagi Bapak ada isu lagi 45001 lingkungan ya, K3 ya. Nah, itu kaitannya dengan kecelakaan kerja dan seterusnya. Jadi Pak, sekarang memang standar ISO kebanyakan sudah semua standarnya judul sama. Itulah yang disebut namanya high level structure. Jadi ada 10 elemen, ya elemen itu semua sama, cuman isinya saja yang mungkin sedikit berbeda. Ya. Itu yang namanya high. Jadi ISO 9000 semua struktur sama, ISO 14000 strukturnya sama, 45001 strukturnya sama. Itu yang disebut namanya high level structure. Ya. High level structure ini sedang direvisi ya Pak. Nanti akan diterbitkan berikutnya, jadi nanti akan berubah nih. Tahun 2000 berapa saya nggak tahu lah. Jadi nggak 10 elemen lagi. Nanti berarti semua ISO-nya berubah juga Pak? Nanti tunggu aja di Quality Club. Waduh. Ya. Baru mulai Pak masih lama kalau itu. 22.000 lagi mau mulai nih Pak Jul. 2018 ya? Iya. Enggak, 2018 masih pakai yang HLS yang lama kok. Iya, masih. Kalau sekarang HLS-nya sedang dirubah, saya nggak tahu kenapa, apakah tambah 11 elemen ya, apa tambah 2 elemen ya. Tapi orang bilang katanya kalau tim ISO nggak rubah-rubah nanti nggak ada kerjaan lagi katanya. Bener Pak. Iya kan Pak? Kenapa Pak? Tapi dasar penetapan elemennya itu berdasarkan PDCA kan Pak? Oh ya, itu nggak berubah ya Pak, PDCA ya. Dari dulu tuh, PDCA, Plan to Check Action ya, itu sudah langganan itu kayaknya. Ya, PDCA itu. Kalau Pak, kalau sedikit Pak bertanya, kalau yang ISO 22716 Pak, ya, ini kan beda nih Pak sama ISO yang lain udah HLS ya Pak. Dia punya kriteria sendiri. Nah, isunya nih apakah menuju ke HLS atau bagaimana Pak? Enggak. Jadi memang ada beberapa standar ISO yang tidak mengikuti HLS atau tadi 10 elemen tadi seperti medical devices ya, itu tidak mengikuti sama sekali, atau yang Ibu sebutkan 22716 itu mengenai kosmetik tidak mengikuti. Saya nggak ngerti apakah saya itu nggak sampai sana, saya kenapa dia tidak mengikuti atau tidak ya. Karena banyak sekali memang tidak mengikuti seperti itu. Saya nggak tahu Bu, tapi rasanya juga ya nggak sih, nggak ngikutin ya seperti itu. Nah, saya dengar juga HLS-nya juga mau dirubah lagi ya kan. Sekarang banyak sekali nih perubahan-perubahan. Tapi nanti saya beritahu deh di Quality Club kapan apa perubahannya nanti. Oke, mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, silakan. Pak Zul, Ujang Pak Zul. Pak Ujang ya, silakan Pak Ujang. Dari mana Pak Ujang? Ya Pak, saya di Bekasi Pak. Oke, dekat lah. Ya Pak, terkait periode evaluasi terkait isu ya. Nah, tadi kan Bapak sampaikan ini bisa kita lakukan saat manajemen review. Nah, yang jadi masalah di kami adalah manajemen review-nya itu sudah kita lakukan sebelum adanya wabah COVID. Jadi isu terkait COVID ini nggak masuk sama sekali di
isunya dokumen di kami gitu. Nah, bagaimana apakah padahal kalau kita mau istilahnya merevisi isu ya di dokumen itu, kita harus lakukan lagi ya manajemen review, padahal baru nanti di akhir tahun gitu, Pak. Nah, itu gimana? Jadi biar waktu Bapak melakukan manajemen review itu belum terjadi wabah COVID. Sekarang mau direview, nggak apa-apa. Sekarang direview itu kan memang sudah menjadi review. Ada ini nggak? Waktu itu bekerja di rumah nggak? Waktu itu masih normal, Pak. Iya, waktu Bapak bekerja terjadi wabah ini kan Bapak ada pernah Tetapi sebenarnya isu-isu COVID ini kan pasti sudah kita tanggulangi walaupun secara dokumentasi di dokumen ISO itu memang belum masuk gitu, Pak. Ya. Jadi artinya tetap itu harus isunya itu Bapak sudah identifikasi, cuma tidak tertulis di dalam isu internal tadi, dan bagaimana cara penanganannya Bapak sudah lakukan juga, ya kan? Nah, gitu. Nah, sekarang persoalannya cuma apakah itu perlu kita lakukan review lagi? Saya kira nggak apa-apa, Pak. Ya. Jadi nggak mesti dalam itu. Saya kira boleh aja. Misalnya apa ya? Memang sih. Jadi nggak perlu harus nunggu manajemen review berikutnya gitu kan? Walaupun di manual kami bilang bahwa ketika menentukan isu itu saat manajemen review gitu. Iya, betul. Jadi gini Pak, pada saat Bapak terjadi wabah COVID, Bapak sudah menentukan isu gitu loh. Cuman itu tidak tertulis kan gitu. Betul. Terus kemudian isu itu juga sudah dilakukan risk assessment, apa yang harus dilakukan, bagaimana sebaiknya karyawan masuk apa tidak dan seterusnya. Itu sudah dilakukan juga gitu loh. Iya, nah, betul. Saya kembalikan Pak Ujang, bagusnya itu ditulis apa enggak? Bagusnya kan ditulis ya Pak. Cuman kita terpaku sama prosedur tadi ya. Iya, betul. Ya sudah dilakukan di review aja Pak, saya kira supaya itu nggak apa-apa. Artinya nanti tinggal ya kadang-kadang kita juga nggak sesuai prosedur juga ya gimana ya, kita juga bukan robot ya Pak. Jadi bisa juga. Kalau saran saya sih review aja Pak, di luar daripada itu nggak apa-apa. Karena ini isunya betul-betul isu yang benar-benar besar itu Pak ya, isu yang besar ini. Mudah-mudahan nanti saya nggak tahu deh, nanti ada masuk pemilu, ya itu jadi isu juga nanti. Mudah-mudahan aman semuanya ya, pemilu kita nggak terjadi goncang-gancing atau apa ya. Kalau misalnya terjadi apa-apa kan kita juga langsung review, ini isunya mesti kita rubah lagi nih, ada sesuatu apa gitu. Kira-kira gitu. Ya, oke. Clear Pak. Oke. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Sebentar, teman-teman semuanya ya. Ini waktu sudah habis ya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi yang berikutnya, topik yang ISO yang berikutnya. Jadi saya cenderung sekarang melakukan meeting ini daripada saya ngetik-ngetik. Kayaknya seringkali banyak salah paham kalau kita lewat WhatsApp. Jadi mungkin sekali-sekali kita meeting lewat Zoom ini ya, atau Google Meet. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Sebentar saya tutup dulu. Ininya stop sharing. Pak Wiwi tumben nih nggak nanya nih. Udah banyak yang ngantri itu. Udah banyak yang ngantri Pak ya. Baik, terima kasih semua teman-teman Quality Club ya. Semoga kita nanti bisa bertemu lagi dalam meeting yang berikut ya. Terima kasih Pak. Banyak Pak Zul. Terima kasih Pak Zul. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya tutup ya. Ya, silakan Pak.